Hai Sobat Aral Chess, kejuaraan dunia Fischer Random 2022 dimulai tadi malam waktu Reykjavik, Islandia. Nah, juara dunia bertahannya adalah Wesley So, pecatur asal Amerika Serikat berdarah Filipin. Karena di edisi sebelumnya dia mengalahkan juara dunia catur Magnus Carlsen. Ya, Wesley So di hari pertama kejuaraan dunia Fischer Random ini ditantang oleh Nodirbek Abdusattorov. Statusnya, prestasi terbesarnya adalah juara dunia catur cepat termuda sepanjang masa. Abdusattorov pemain asal Uzbekistan. Usianya masih sangat muda dan dia memegang bow putih di game kedua ini. Ini game yang sangat menentukan karena mereka remis di game pertama. Memulai dengan langkah G3, hitam G6, putih kuda F3 dan hitam C5. Buat kalian yang bingung, ini permainan catur apa sih? Ini permainan catur yang susunannya diacak ya, dan permainan ini diperkenalkan pertama kali oleh mantan juara dunia catur asal Amerika Serikat Bobby Fischer. Kenapa? Karena Bobby Fischer menganggap permainan ini sangat menarik untuk kalian mainkan karena tidak ada teori khusus di sini. Jadi dianggap tidak membosankan. Setelah langkah C5, putih lakukan rokade. Ya, cara rokadenya aja spesial ya, tinggal mindahin rajanya aja. Selama ada peluang untuk melakukan rokade. Kemudian hitam kuda C6, putih C3, hitam D5, putih D4. Pion memukul pion, kuda memukul pion, hitam gajah G4. Kemudian putih benteng F ke petak E1 menjaga pion, hitam menteri C8, putih gajah E3, kuda memukul kuda, pion memukul kuda, hitam gajah G7. Putih benteng C1, hitam menteri E6, putih benteng C7 di langkah ke-11. Ini sangat menarik teman-teman. Apa menariknya? Karena di langkah ke-11 ini kita sudah bisa melihat bahwa Nodirbek Abdusattorov mengembangkan prinsip utama dalam bermain catur dan dia tidak ingin terlalu lama ya. Dia langsung menyusun, mengamankan rajanya, mengeluarkan perwiranya dan langsung menyerang di saat posisi lawan Wesley So belum terlalu siap. Benteng C7, hitam menteri B6, putih benteng C5, mengincar pion di petak D5, hitam kuda F6. Putih menambahkan tekanan pada pion D5 dengan kuda C3. Hitam melakukan rokade pendek. Putih A4. Ya, tidak mau langsung mukul kuda pion di petak D5 dengan kuda. Apa yang akan terjadi? Karena hitam akan lakukan kuda memukul kuda. Kemudian apabila dilanjutkan dengan gajah memukul kuda, maka akan ada lanjutan langkah E6. Artinya pion pun akan jatuh di petak D4. Nah, putih lanjutkan dengan langkah A4. Hitam gajah E6, putih A5. Hitam menteri A6, putih B4. Lihatlah serangan menjanjikan dari Abdusattorov. Walaupun lawannya juara dunia bertahan, dia tidak canggung ya teman-teman. Karena label dia juga sebagai juara dunia catur juga ya teman-teman. Dan karirnya sedang menanjak. Hitam benteng C8, putih gajah F4. Menyiapkan trap pada menteri. Hitam B6. Ya, trapnya gimana sih? Trapnya ingin melakukan dorongan pion B5, menterinya akan kena di petak A6. Makanya dia jalan B6. Putih pion memukul pion, hitam menteri memukul menteri, benteng memukul menteri, dan pion memukul pion. Putih benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, dan putih kuda B5. Hitam gajah D7, putih kuda C7. Hitam E6, putih kuda A8. Lihatlah permainan indah kuda-kuda dari Abdusattorov teman-teman. Dia terus mengganggu ya, terus mengancam pion milik Wesley So. Hitam kuda H5, putih gajah E3, hitam benteng B8, putih G4. Hitam kuda F6, putih gajah F4, hitam benteng B7, putih kuda C7. Hitam H5, pion memukul pion, kuda memukul pion, putih gajah D6. Wow, langkah ke-29. Abdusattorov memberikan pionnya di petak D4, langsung dimakan oleh hitam. Putih benteng A8 skak. Hitam raja G7. Nah, ini waktunya Sobat Aral Chess menebak. Kenapa putih memberikan pion di petak D4? Apa yang akan dilakukan oleh pemain putih di langkah berikutnya, guys? Yap, ada langkah brilian kuda memukul pion D5. Boom, kalau dimakan, maka gajah memukul pion D5, benteng akan stuck di petak B7. Bentengnya akan kena trap dan benteng tidak bisa kabur, maka akan kalah ya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan benteng adalah dengan gajah C8.
Nah, tapi benteng memukul gajah kalau dilanjutin dengan benteng D7, maka masih ada gajah F8. Dan ini akan menang untuk pemain putih karena gajahnya akan kabur. Nah, kuda memukul pion D5, hitam gajah C6. Putih lanjutkan dengan gajah F8, hitam raja 7, dan putih kuda F6. Tepat sekali Abdusattorov tahu. Pasti dia tahu karena sepasang gajah lebih bagus, lebih baik dalam permainan terbuka. Gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, hitam benteng C7, putih B5. Hitam gajah E7, putih gajah memukul gajah, benteng memukul gajah, dan putih E3. Nah, sekarang target dari pemain putih adalah mendapatkan pion di petak B6. Yang sayang sekali bahwa kuda milik Wesley So tidak bisa menjaga itu. Nah, Wesley kuda F6, putih benteng B8, dan hitam kuda D5. Gajah memukul kuda, pion memukul gajah, benteng memukul pion B6. Wesley coba mencari remis dengan mendorong pion D4. Pion memukul pion, benteng D7, benteng F6, raja G7, benteng F3, benteng memukul pion D4. Nah, kenapa Abdusattorov tidak menjaga pion di petak D4? Karena ya dengan posisi ini, salah satu pion pasti kena. Nah, kenapa dia menarik benteng F3, guys? Ini adalah langkah prinsip dalam permainan catur. Ketika kalian memiliki pion bebas, setelah benteng memukul pion D4, dia memindahkan benteng B3. Apa poinnya? Poinnya adalah sekarang kalian tahu bahwa dengan langkah Abdusattorov ini, benteng di belakang pion itu lebih membantu untuk pion promosi. Lebih bahaya serangannya daripada benteng di depan pion. Nah, hitam benteng D7, putih B6, benteng B7, raja G2, raja F6, raja G3, raja F5, F4. Hitam raja F6, putih raja G4, hitam raja G7, putih raja G5, F6, raja G4, F5, raja F3. Raja ke petak F6, putih raja E3, raja E6, raja D4, raja D6, langkah H4, kunci kemenangan di langkah ke-55. Nah, posisinya adalah putih memiliki satu pion unggul, dan kenapa Abdusattorov tidak langsung mengarah kepada bentengnya? Karena dia tahu pion ini akan menjadikan dia kemenangan dan dia akan ganggu lewat dua pion tersisa ini. Ini adalah endgame kelas dunia dari Nodirbek Abdusattorov. Kalau biasanya kalian lihat Magnus Carlsen yang menang dengan pion bebas, sekarang Nodirbek Abdusattorov. Yap, teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah Nodirbek Abdusattorov bisa menjadi juara dunia catur Fischer Random ini? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jam 10 malam nanti kita akan nobar di babak hari kedua Fischer Random 2022. Duh.